Salam, perkenalkan saya atas nama Apulani Tekolo, NPM 12170069, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori Hershker-Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Yang kedua, basis dari keunggulan komparatif adalah satu, faktor endomen, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor internatif, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensif atau pasif intensif. Contoh, negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lain dan negara lain memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Yang berikut model perdagangan Hershker-Ohlin atau teori kritis dan perbaikan. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia, yaitu Eli Hershker-Ohlin, pada tahun 1999 dan bukti Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori HO, tulisan ini sedikit akan menggunakan kelembagaan teori klasik yang mendorong muncul teori HO. Teori klasik komparatif menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productive of labor atau faktor produksi yang secara ekspasif di antara atau negara. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyetarakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau produksi faktor produk yang dimiliki atau endowed oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai teori selanjutnya negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva Inshot, yaitu kurva yang menukarkan total biaya produksi sama, serta kurva yang melukiskan total kuantitas produksi yang sama.
Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva dan kurva in-shot, maka akan ditemukan titik optimal. Sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produk maksimal, atau sebaliknya dengan biaya yang minimal, suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Sedangkan menurut beberapa ahli ekonomi perdagangan, paradoks Leontief dapat terjadi karena beberapa sebab utama berikut. Yang pertama, adanya intensitas faktor produksi yang berkembang atau faktor intensity realitas. B. Tarif dan non-tarif. C. Perbedaan dalam keterampilan dan human capital. Hipotesis teori HO. Sebelum melakukan kritis terhadap teori HO, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori HO, antara lain. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik sedangkan produksi barang import di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kemudian negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi, akan mengemprot barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital, maka ekspornya padat kapital dan importnya padat karya. Sedangkan negara kaya labor, ekspornya padat karya dan importnya padat kapital. Kelembapan teori ini. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama, faktor endomen, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensif, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor atau capilnya. Contoh, negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lain, dan negara lain memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Sekian dan terima kasih.